Sekarang masih dalam surat Al-Fatir ayat selanjutnya, yaitu tentang neraka. Ayat selanjutnya yaitu walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha walladzina, dan adapun untuk orang-orang apa? Kafaru, orang-orang yang kafir. Lahum, untuk orang-orang kafir, yaitu tempatnya naru jahannam, yaitu neraka jahannam. La yuqda, yang mana neraka jahannam itu tidak dibinasakan ketika masuk ke dalam neraka jahannam. Fayamutu, dan tidak pula ketika orang masuk ke dalam neraka itu meninggal. Hukumnya singkatnya, yang temama kayak abadi. Wala yukhaffafu, dan tidak pula diberikan satu keringanan anhum, kepada orang-orang kafir, min adzabiha, dari siksa. Kalau dilihat secara tekstual, kalimat kafaru ini berarti khususiyah ya bahasanya. Maksudnya khususnya itu untuk orang-orang kafir saja. Maka di sini dibagi, Pak. Neraka jahanam itu khusus ya untuk neraka orang-orang yang kafir saja. Berarti yang bukan selain agama kita. Karena ini kan menganut keyakinan kita. Jadi Bapak jangan berpikir bahwa semua agama itu benar. Kita fokus ke doktrin saja di sini ya. Dokumen atau bahasanya ini kan kafaru. Jadi jangan kemana-mana dulu. Takut ada justifikasi bahwa agama itu benar semuanya. Jangan ke sana aja. Nanti timbul pertanyaan yang bisa meragukan ketuhanan Bapak. Begini saja Pak bahasanya. Walladzina kafaru, orang-orang kafir itu disediakan tempatnya itu neraka jahanam. Kemarin kita membagi surga 7, neraka pun sama Pak, 7 tingkatan. Neraka jahanam ini tingkatan paling atas, karena dilihat dari amal perbuatannya bahwa orang-orang ini telah melakukan persekutuan atau penyembahan keyakinan selain kepada Allah. Nah, begitu bahasanya. Maka kata Imam Qurtubi, saya coba merangkum ya. Dari semalam saya merangkum, saya coba mutola'ah dari beberapa ayat Quran, dari beberapa tafsir. Ternyata neraka itu 7. Pertama jahanam, itu tingkatan paling atas. Orang-orang pencuri itu juga akan masuk ke dalam neraka jahanam, karena neraka jahanam itu untuk orang-orang kafir. Yang kedua ada lagi tingkatan neraka itu, yaitu tingkatan neraka laddo, yaitu di dalam surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha. Di situ nanti ada ayat fa antartukum naron taladdo. Nah, itu neraka laddo. Coba ya Bapak cari gitu kan. Di situ ada Pak di dalam surat Al-Lail. Artinya apa? Neraka laddo ini dikhususkan untuk orang yang selalu mendustakan kebenaran. Kata Imam Mujahid begitu. Kalau dibahas kan lebih panjang. Jadi keterangannya dalam surat Al-Lail, orang-orang yang selalu mendustakan kebenaran al-haq. Ya, ucap di orang mana namanya? Hukumnya itu sepertinya salah gitu, padahal itu sudah benar. Harusnya kita punya pegangan keyakinan begini Pak.
mau seluruh dunia melakukan perbuatan haram, kita tetap harus meyakini haram. Jangan pernah meyakini itu tidak haram. Mau seluruh dunia melakukan perbuatan itu, kalau misalkan kata Allah itu haram, kita harus mengucapkan haram juga. Seperti contoh beginilah, orang yang mabuk, minum alkohol atau minuman keras, itu kita harus berbicara tentang haram. Semua hukumnya pasti haram. Walaupun misalkan ini untuk obat, untuk apa, ya memang ada musuh. Tapi jangan sampai kita mengatakan merubah, apalagi merubah hukum, Pak. Seperti zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan subhat ya subhat saja. Hukum subhat ya subhat saja, Pak bilang, Pak. Jangan mengada-adakan wah ini menjadi halal, enggak. Sama. Yang kerasa sama saya pun sama, Pak, sebenarnya, Pak. Tingkat keberkahannya itu jauh. Tingkat keberkahannya itu jauh, Pak. Jadi jangan pernah mengatakan atau merubah satu hukum. Gini saja ya. Coba saya kasih contoh gini ya. Manusia itu kan bagaimana tergantung sudut pandang, cara melihat. Ini misalkan pulpen, pena, pensil kan. Kalau kita melihat dengan sudut kacamata dunia, ini Pak, ini larinya nanti akan ke kufur. Kufur itu dia akan selalu berkurang, akan selalu kurang. Kenapa? Orang-orang kufur itu biasanya melihat, ini kata Ibnu Athaillah ya, orang-orang kufur itu biasanya dia akan melihat apa yang tidak dimilikinya, bukan apa yang dimilikinya. Maka mau sampai kapanpun dia akan kufur. Makanya gini, Bapak punya motor nih. Kalau orang melihat pakai sudut pandang dunia, itu akan kufur, Pak. Dia akan kurang. Ayo mau boga motor dengan hiji, tuh betul mau boga mobil dengan 5. Tapi kalau kita melihat motor kita rek butut sakumaha wae, tetapi pakai kacamata sudut pandang akhirat, itu larinya akan ke tafakur, bukan ke kufur, tapi ke alhamdulillah saking boga motor. Benar, Pak. Sudut pandang kita ini yang menjadikan penyakit kita itu, Pak. Ingat, kata saya gini, kalau saya melihat pena ini pakai kacamata dunia, saya akan kufur. Orang-orang di pesantren modern, Pak, pena khusus nulis kitab, ini harganya bisa sampai ratusan ribu. Terus sama saya teboga duit, ayo nulis gitu teboga duit. Dan biasa ada 25.000. Kalau misalkan memakai sudut pandang dunia, larinya ke kufur. Tapi kalau ke sudut pandang akhirat, alhamdulillah sakeke Allah merek kelebihan buat saya bisa menulis kitab. Berapa ribu warga Bukaper yang tidak bisa menulis kitab melalui penanya. Sama, Pak. Rokok sabatan oke, lalu pakai kacamata dunia, kufur. Betul mau boga sabungkus, ayo mau boga sabatan terus. Tapi lalu pakai kacamata tafakur itu tidak, Pak. Semua kehidupan di dunia kalau dilihat pakai kacamata akhirat itu larinya ke tafakur. Tafakur itu dia akan berpikir, alhamdulillah segini juga uyuh kan, alhamdulillah segini dia punya. Coba saya tanya ke Bapak, kenapa Bapak selalu kurang? Apa yang tidak ada di dalam rumah itu kita akan melihat, wah ini nggak ada nih di rumahnya. Itu akan selalu kurang, Pak, karena kita melihat sudut pandang dunia. Ingat, sudut pandang dunia, kacamata dunia, dia akan melihat apa yang tidak ada di diri kita, bukan apa yang kita miliki. Padahal lumayan tentu kita teh nggak kehujanan kan, nggak kepanasan, tidur masih bisa nyenyak, motor punya, anak punya, istri punya, TV punya. Kalau pakai kacamata akhirat itu akan larinya ke tafakur. Tafakkaru bi khalqillah wala tatafakkaru bi datillah. Itu kan bahasa keren. Itu, Pak. Jadi yang kedua itu
Imam Mujahid, tingkatan neraka yang nomor kedua itu adalah tingkatan neraka ladho. Dalilnya mana? Surat Al-Lail, fa'andartukum naron fataladzah. Yang ketiga ada lagi, yang ketiga itu neraka hutomah. Yang ketiga itu neraka hutomah. Dipersiapkan untuk siapa neraka hutomah ini? Neraka hutomah ini dipersiapkan untuk orang-orang yang selalu mencela, pengumpat. Dalilnya mana kan? Kalla la yumbadanna fil surat tahu kan? Pikirannya. Kalla la yumbadanna fil hutomah. Terus kedua ayat. Pengumpat, penyela, dan orang-orang yang pengumpul harta. Ingat, pengumpul itu yang tidak dimanfaatkan. Kalau bapak-bapak makan muter ya, hartanya muter kan. Kita gajian diputer ya, sedekah masjid, sedekah untuk anak, sedekah untuk nafkah istri gitu kan. Itu kan muter Pak, bukan pengumpul. Pengumpul itu seperti korun. Ingat, pengumpul mah seperti korun. Jadi tidak ngendap, hartanya kan siapa? Ngendap. Iya, itu paling bahaya. Lamun harta ngendap, itu sebenarnya pengumpul. Tapi kalau harta berjalan, bapak gajian, harta berjalan kan? Kalau sudah bisa mereh sebulan sekali ke masjid, itu berjalan Pak. Itu bukan pengumpul. Ingat, bapak juga sendirilah yang paham, yang lebih paham kan. Harta bapak itu nanti akan dibawa kemana, itu bapak yang lebih paham. Oh Kang, saya aja alhamdulillah punya milik. Saya suka nyumbang masjid, nggak umrohkan keluarga buka sebulan sekali 10 orang misalnya. Oh ya, itu mah lain pengumpul harta ya, itu mah ya. Udah termasuk orang-orang yang anfa'uhum linnas. Ingat, neraka hutomah itu adalah khusus untuk orang-orang pencela. Jadi bahaya ya. Karena efeknya nanti kan timbul konflik. Dia akan selalu menyela, mengumpat atau mengumpul harta. Dalilnya tadi kalla la yumbadanna fil hutomah. Tilu kenapa? Tingkatan neraka. Saya tidak menjelaskan secara panjang lebar karena kita belajar tafsir, berarti keterangan pun ayatnya pun harus dari Al-Quran. Ini belum hadisnya Pak. Belum hadis, belum kalam ulama, belum kaul ulama. Nanti ini lebih panjang lagi pembahasan neraka. Karena kita belajar tafsir, ya berarti khusus di Quran saja lingkarannya, algoritmanya. Yang keempat, tingkatan neraka itu adalah neraka sa'irun. Emang ada kan? Ada. Dalilnya surat apa? Al-Mulk. Wa'atadna lahum adzabis sa'ir. Adzabis sa'ir. Surat Al-Mulk. Dikhususkan untuk siapa neraka sa'ir itu? Neraka sa'ir itu adalah orang-orang, dikhususkan untuk orang-orang yang selalu mendustakan orang yang memberi peringatan. Nah, kata ulama, nah ini saya tarik dulu ke ulama. Ulama itu mengatakan begini kan, di dalam beberapa kalam ulama hukama itu bijaksana, hakim. Kata ulama hukama begini, ketika engkau mencari ilmu, jangan melihat orangnya Pak, karena orang mah bisa salah. Bapak misalkan ngaji tafsir ke saya, jangan melihat saya Pak, kalau saya pasti ada salahnya. Nanti ketika Bapak tidak sesuai dengan kehendak Bapak karena melihat saya, itu nanti secara tidak langsung akan terkonversi, Bapak berubah sih. Macam tadinya, jangan Pak, tapi lihat ilmunya. Makanya kalau belajar kitab atau belajar tafsir, belajar kitab lah, minimal Bapak harus bawa uji materinya, minimal bawa kitab yang sama. Kalau di YouTube itu kan hanya tausiah. Kalau tausiah itu kan tidak bisa diserap langsung Pak.
Karena tingkat kredibilitasnya kan kurang. Bapak kan tidak menyaksikan ini, tidak membaca ini. Maka kalau ingat Pak, untur makila wala tantur makola. Itu dalam kitab Imriti ayat kan. Belum aja Imriti aja Umar Yato. Gini Pak, kalau belajar melihat orang itu nanti suatu saat Bapak akan terkonversi, berubah ya. Geuleuh aing mah cenah geus jadi ngaji lagi. Lihat ilmunya. Kalau lihat ilmunya baru mau sampai kapanpun awet Pak. Oh ini udah diterangkan bener tuh. Oh ternyata bener ayatnya nak kitabnya. Ambil ilmunya. Karena begitu pun sama di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Mulk, neraka sa'ir itu kan fa'at wa'atabda lahum adzab as-sa'ir. Orang-orang yang selalu mendustakan, orang-orang yang selalu memberi peringatan. Peringatan anak mau didustakan anak, bukan orangnya. Orang nama didustakan bisa bodoh teuing. Nah karena kan sifat manusia itu pasti berubah. Dia kadang benar, kadang salah. Ngaranna manusia Pak. Nabi Ibrahim sama. Nabi apa lagi? Nabi Uzair sama. Nabi Musa pun sama. Nabi Musa itu selalu Pak ada aja kesalahannya. Karena memang orang-orang karena memang Nabi Musa itu temperamental. Dia tidak menerima mengucap bahasa di orang mah. Kan dia kan jelas. Telat tuh 2 detik, 3 detik, lila siapa dititah teh gitu kan Nabi Musa. Makanya kan dosa Nabi Musa mah kan gitu. Nabi Musa itu kan pernah membunuh orang karena tidak sengaja. Ketika disuruh ditonjok kan Nabi Musa mah. Lila siapa cenah tonjok pae. Baru Nabi Musa mah gede kok tenaga. Temperamental. Makanya ketika ada delegasi yang ke depan Nabi Harun. Karena Nabi Harun kan semua rada bijaksana gitu ya. Taragelut Nabi Harun mah. Ayo ngobrol, diplomasi gitu kan. Nabi Harun, Nabi Musa tidak, dia temperamental. Apakah umatnya melihat Nabi Musanya? Apa yang disampaikan Nabi Musa? Oh berarti benar. Lihatlah yang disampaikannya. Al-haq. Nah ini Pak. Jadi jangan melihat orangnya. Kalau melihat orangnya kata ta'limul muta'alim paling mungkin mengagungkan. Nah ini kan agak rancu lagi kan. Maksudnya gimana kan? Orang itu kan ada yang dimuliakan, ada yang barokahnya, ada yang ilmunya. Contoh gini ya. Ini kudu dijabarkan sedikit lah saya jabarkan ya. Nih contoh. Kalau saya silaturahmi ke Pak Haji Enda, yang saya tangkap bukan saya ngambil ilmunya, tabaruknya, karena orang tua. Itu Pak, guru. Jero dewa ya ngaji teh. Dalam taklimul muta'alim guru teh kabagi kan. Misalkan Bapak ke saya. Bapak ke saya ngaji berarti Bapak ngambil ilmu saya. Ya. Ketika Bapak ke DKM silaturahmi ya atau ke Pak Haji Enda atau ke Pak Satori, apanya? Kemuliaannya, barokahnya. Karena gini Pak. Iya anu kamar di sindiran kerut baju ya. Ari hayang kritis dina ilmu agama, ari ngaji tara impossible itu ngimpi. Saya silaturahmi ke orang tua berarti bukan ilmunya yang diambil, apanya? Kemuliaannya, tabaruknya. Kalau misalkan bapak-bapak ke saya berarti ilmunya. Sama Pak. Ketika saya misalkan berapa saya Pak Jena atau Pak Satri atau Pak DKM, punten cenah abi bade naros naon. Kumaha Pak Ji syarat head teh cenah. Mau Malaysia nanya syarat head cenah. Kan ada tempatnya. Kalau pengalaman hidup tanya ke lebih tua. Nah ini baru ngambil kemuliaan barokah. Ulama pun sama Pak. Ada beberapa ulama hadis, ulama akhlak, ulama perawi. Kan gitu kan? Perawi itu sama, ayat perawi, ayat hadis, ayat akhlak, ayat tasawuf, ayat Quran, ayat fikih. Imam Ghazali saja dia tidak berpikir. Kok kenapa? Sekelas Imam Ghazali saja dia tidak berpikir, makanya dia ngikut fikihnya Imam Syafi'i. Imam Ghazali itu tidak mau Pak, padahal dia itu sekelas mujtahid.
Tapi dia tidak mau. Imam Ghazali ngiblat ke Imam Syafi'i ketika ada yang bertanya, Imam Ghazali salat wudu beraha? Aing ngilu Imam Syafi'i, cina gitu Imam Ghazali karena takut Pak, kalau jadi mujtahid itu takut, berfatwa itu takut. Makanya dia lebih ke cenderung tasawuf. Imam Ghazali kayak Imam Syafi'i Pak, ini sholat kumaha batal tuh. Aing ngilu ka Imam Syafi'i mah cenah metereng. Tuh wani saya ini Imam Ghazali tah. Ayo urang mah tuh bisa gitu. Seolah-olah agama teh urang bisa kabeh. Oh, salah. Bahaya. Makanya guru 3. Kita lihat orang ini, oh orang-orang ini punya sepak terjang bagaimana? Oh berarti tingkatnya apa? Carinya, oh kemuliaannya. Oh orang ini pintar ilmunya. Oh orang ini apa? Tabaruknya. Nah itu, jadi orang makan beda. Makanya semakin banyak pengetahuan itu semakin kita bahwa oh kita ini masih jauh Pak, masih bodoh. Yang nomor 5, tingkatan neraka itu ada neraka jahim. Dalilnya mana kan? Di dalam surat Asy-Syu'ara, wa burizatil jahim lil qawin. Jahim itu untuk apa? Orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Tadi mah kan pemberi peringatan, berarti nabi atau ulama atau kiai. Tahlamun ayeuna orang yang mendustakan ayatnya, bukan pemberi peringatannya. Dalam Asy-Syu'ara, ayat Asy-Syu'ara. Karena dalam tafsir ini saya nggak tahu Pak ayat berapa, tapi ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayatnya wa burizatil jahimi lil ghawin. Itu yang nomor ke-5 tingkatan neraka. Yang nomor ke-6 ada lagi tingkatan neraka. Neraka apa Kang? Neraka sakor. Dalilnya mana? Dalam surat Al-Qamar. Kalau tidak salah ayat pertengahan mau ke akhir. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim ku masa sakor. Neraka sakornya apa, untuk siapa neraka sakor? Dia kan barudak sia jelema nu tara salat jeung jelema nu tara nyantuna yatim, neraka sakor. Jadi tidak menyayangi orang-orang yatim. Bere tah eta yatim budak. Bere kuduna 2 tah. Oke. Mungkin siapa aya yatim ya. Bisa kasih neraka sakor ya. Eta yatim tah barudak di luar tah bere kuduk 2. Neraka sakor itu untuk orang-orang tidak pernah, bukan melalaikan, tidak pernah meninggalkan ya bacaannya. Kan saya duhur jam berapa, jam 2. Itu melalaikan. Ini mah tidak pernah. Berarti naon? Tarat. Begitu. Tarat cenah. Kayak deh bapak-bapak timur, neraka lain teu kaasup. Cicingnya lah beda deh itu neraka lain. Itu mah guru tafsir Pak. Nu salat teh asup neraka, bahaya atuh diterangkeun mah. Mungkin ke bapak teh kieu percuma aing salat lagi asup neraka cenah. Nah, gitu Pak. Makanya saya enggak mau kalau membahas neraka, nu salat asup neraka, bukan itu maksudnya Pak. Beberapa tafsir itu mengatakan bukan begitu. Mau sampai kapanpun orang yang ditakdirkan sujud pas sajadu fil ardi itu adalah orang-orang yang bahagia. Makanya kan di dalam Quran, dalam tafsir diceritakan orang-orang mati itu sebenarnya minta dihidupkan lagi itu untuk sujud Pak. Tapi sebenarnya khusus yang penting sujud. Akhirnya orang boga pengalaman orang yang sholat sujud dia juga akan masuk neraka. Aduh, bahaya ya. Maksudnya sujud seperti apa dulu? Nah, mungkin nanti dibahas dulu ya. Tapi di sini tidak termasuk. Neraka sakor dalilnya di mana? Surat Al-Qamar. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim masa sakor. Nomor ke-7 terakhir tingkatan neraka. Kemarin surga kan sama, ada 7 tingkatan. Itu juga menurut Al-Quran, karena kita belajar tafsir bukan belajar fikih, bukan belajar hadis. Gak tahu Pak dalam hadis yang lain mungkin ada lagi tambahan, saya gak tahu.
Di dalam tingkatan yang ketujuh neraka itu ada yang disebut dengan neraka hawiyah. Hawiyah itu dalam surat An-Nisa, innal munafikina biddarki di asfali minan nari walan taziru lahum nasiro. Neraka hawiyah itu kalau dalam tafsir untuk orang-orang Islam. Wah, Islam itu selamat ya? Enggak, bukan begitu. Untuk orang-orang munafik. Hawiyah itu tingkatan paling rendah dalam tingkatan neraka, tapi untuk orang-orang munafik. Dalilnya surat An-Nisa. Kalau tidak salah 100 berapa ya, 54, 100 berapa? Pokoknya di pertengahan lah, pertengahan mau ke akhir aja. An-Nisa, innal munafiqina fid darki asfil minan nari walan tazida lahum nasira. Itu neraka hawiyah untuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang seperti apa, Pak? Yang tidak sesuai dengan hatinya, yang tidak sesuai dengan hatinya. Nah, permasalahan bab hati mah mendingan dina ihya ulumuddin we kamari bab hati mah. Nah, eta mah cek Kiai Uyung gitu. Karena lamun bab hati menurut di sini kan tidak sekumplit, tidak dibagi-bagi. Intinya orang-orang munafik pun sama diancam. Nah, tapi jangan sampai memutuskan atau melemahkan motivasi kita ibadah, Pak. Jangan, Pak. Wajana orang wajana kos kieu ge cenah pasti kita tetap saja mau diceritakan neraka apapun, ingat syafaati li ummatil kabair. Udah gitu we. Pegang omongan eta we, omongan Kanjeng Nabi, ucapan Nabi itu, syafaatku diperuntukkan untuk umatku yang punya dosa besar. Pertanyaan Anda, terus gimana kan kita mah enjoy Pak. Ya sholat, yang ngaji. Jangan pikirkan, wah sudah orang sholatnya asup neraka. Udah mikirkan ini kan. Mungkin ayah sholangan Pak, beneran? Ya ayah sholangan. Nanti juga ada sendiri. Yang penting mah kita mau berjalan, sholatnya sholat, wiridan, dikir, pengajian. Udah gitu aja. Kalau misalkan Bapak larinya kemana-mana, wah gagal Pak. Wah sholatnya cuma asup neraka, ngaji gak asup neraka. Gini asup neraka, nanti malah melemahkan. Ketika sudah lemah, setan masuk. Kalau setan udah masuk, ini berubah. Kenapa? Karena Bapak tidak bisa mengelola perasaan Bapak. Setan itu paling hebat itu mengelola perasaan kita. Kalaupun kita, kalau tidak dikelola oleh kita, itu akan dikelola oleh nafsu. Udah dikelola oleh nafsu, nanti dikelola oleh setan. Setan mengatakan dalam hati, tuh cek aing ge teu bener nya salat wae ge. Tuh cek aing ngaji wae teu bener, mending tong ngaji. Ngomong kerebakan mau ngaji ge terus. Itu sudah kenapa? Kalau setan udah ngomong gitu, makanya ingat Pak. Ya, dengekeun cenah. Kemarin pernah dibaca. Kita udah pernah bahas ini. Apa? Yang lebih goblok itu kita, bukan setan. Yang merusak itu kita, bukan setan. Setan itu hanya membisikkan dalam hati, copet sendal. Nu praktek saha? Nah, berarti orang. Oh, jangan ngaji we gitu bener. Wah, mungkin kena batur. Kalakuan lagi itu bener. Iya, anger cenah. Bisikan, dipraktekkan ku urang. Tuntunan naon? Lain tuh bener banget ngajina. Tuh cek aing eureun sia ngajina cenah. Ketuntunan ngaji teu, salat teu, dikir teu. Cek setan teh, ih leuwih parah ti urang manehna. Makanya bener Pak, yang merusak itu kita. Setan mah hanya bisik, sifat dia itu bentuk. Kita kan nggak punya perasaan maling duduk dua ya. Tiba-tiba ketika salaman musopaha timbul na hati. Oh saya salah bayar. Nah, perasaan jelek. Nah itu setan begitu. Jadi bener setan begitu Pak. Jadi bukan cuma yang belum setan. Ada enggak? Setan itu tiba-tiba muncul di dalam otak kita itu jelek. Nah itu setan. Tiba-tiba muncul dalam hati kita jelek. Nah itu setan.
sifat goreng kurang. Makanya kalau dalam dakwah yang bagusnya dari Allah, apapun yang dikatakan yang jeleknya dari kita. Orang, karena kita itu nggak bisa Pak mengelola perasaan kita, hati kita itu nggak bisa. Ya ayo goreng deh. Makanya Nabi saja mengatakan ya muqallibal qulubi sabbit qalbi. Kita ingin bagus terus nggak bisa. Kita ingin bagus saja 5 menit nggak bisa. Pasti ayah. Pasti ayah Pak. Perasaan goreng, pikiran goreng itu akan lari kemana-mana. Nah, kita setan gitu kan. Makanya setan makan lomba ya setan. Udah si main setan ini 15 kemarin. Hadirin jamaah pengajian subuh rahimahumullah, mungkin dicukupkan sekian seperti biasa ya. 35 menit saja sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi pembagian neraka itu menjadi peringatan untuk kita semua, sehingga kita termasuk ke dalam golongan atau umat-umat yang mudah-mudahan dijauhkan dari neraka dan ditakdirkan kita masuk ke dalam surga Allah dan mendapatkan ridhonya.